Halo guys, balik lagi sama aku Agus Arta, yang pada video kali ini aku bakal jawab atau bahas pertanyaan kalian yang sering muncul dan sering masuk ke aku mengenai pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2023. Sebelumnya aku mau jelasin atau sampaikan ke kalian bahwa penjelasan atau informasi yang ingin aku sampaikan pada video kali ini adalah berdasarkan pengalamanku di tahun lalu. Dan mungkin kalau kalian ada yang bertanya, kenapa sih selalu aja pakai pengalaman tahun lalu, nggak disesuaiin aja dengan tahun yang sekarang? Ya, itu jawabannya simpel banget karena untuk tahun sekarang belum keluar informasi resminya. Nah, kalau berdasarkan informasi dari jadwal yang telah dibuat oleh BKN, itu disebutkan bahwa informasi resmi dan lengkapnya akan diumumkan pada tanggal 16 sampai 30 September tahun 2023. Dan di rentang tanggal itulah nanti kementerian atau lembaga akan memberikan atau menyampaikan informasi lebih lengkap dan juga detail terkait pengadaan CPNS di tahun 2023. Dan khusus pada instansi Kejaksaan RI itu sudah menyampaikan atau memberikan informasi di salah satu postingannya pada akun Instagram Biro Kejaksaan, dan disitu sudah disebutkan bahwa pada tanggal 16 September 2023 Kejaksaan RI akan menyampaikan informasi secara lengkap dan juga resmi. Dan untuk pertanyaan yang sering ditanyakan dan masuk ke aku itu adalah mengenai sertifikat komputer atau bela diri dan juga pertanyaan terkait tes kesehatan atau syarat kesehatan. Jadi kedua informasi itu yang nanti ingin aku bakal bahas lebih lengkap di video kali ini. Dan khusus untuk formasi pengadministrasi atau pengolah data perkara serta formasi pengawal tahanan pada instansi Kejaksaan RI. Dan aku juga mau kasih tahu yang ingin aku sampaikan adalah berdasarkan pengalaman aku di tahun lalu, yaitu pada tahun 2021. Serta ini tuh untuk yang formasi umum ya, karena untuk formasi khusus itu kayak disabilitas atau mungkin khusus putra-putri Papua itu nanti syaratnya beda lagi. Tapi aku mau yang bahas syarat umumnya dulu ya. Oke, yang pertama di sini aku ingin bahas tentang sertifikat komputer ataupun sertifikat bela diri. Dan untuk di tahun lalu persyaratan sertifikat ini tuh masuk di formasi pengelola data perkara, atau yang dulu tahun lalu namanya itu adalah pengadministrasi penanganan perkara, dan juga di formasi pengawal tahanan. Dan kedua formasi itu hanya mensyaratkan ijazah SMA saja ya. Aku mau bahas satu-satu dulu ya. Yang pertama, aku akan bahas pada formasi pengelola penanganan perkara, yang dimana namanya di tahun lalu itu adalah pengadministrasi penanganan perkara. Harus memiliki keahlian dalam pengoperasian komputer dengan ditunjukkan ijazah atau sertifikat komputer minimal program Microsoft Office. Nah, kalau untuk Microsoft Office ini, itu kan ada banyak banget ya jenisnya. Tapi kalau aku kemarin itu Microsoft Word, Excel, PowerPoint itu aja udah cukup dan diterima pada saat itu. Tapi kalau kalian punya yang lebih bagus dan lebih dari menguasai Microsoft Office ya, itu juga lebih bagus, berarti kalian bisa melampirkan itu. Dan ini tuh banyak banget yang nanyain lebih spesifik tentang sertifikat komputer ini, tapi kalau kita berpikir simple aja ya, berdasarkan aturan yang sudah disampaikan, ya intinya selama kalian punya ijazah atau sertifikat yang berhubungan dengan penguasaan komputer, ya itu sah-sah aja untuk dilampirkan. Asalkan selama kalian memperoleh ijazah atau sertifikat tersebut sudah melampaui dari penguasaan Microsoft Office. Jadi semisal ada yang tanya, "Kak, kalau sertifikat IT bisa nggak?" Ya, itu mungkin bisa aja selama kalian memperoleh sertifikat itu telah mempelajari minimal Microsoft Office. Dan untuk tahun lalu, ini adalah syarat mutlak yang wajib atau harus kalian penuhi. Terus misal kalau kalian ada yang tanya lagi nih, "Kak, kalau nggak punya sertifikat komputer gimana? Bisa daftar nggak?" Ya, pasti nggak bisa daftar karena kalian tidak punya sertifikat komputer. Solusinya adalah kalian bisa mencari lembaga-lembaga atau tempat kursus gitu ya yang mengadakan atau bisa membuat sertifikat itu. Jadi kalian bisa ikut kursus di situ dan nanti bisa kalian dapatkan sertifikatnya. Ada banyak kok sebetulnya, coba aja kalian itu search di Google. Dan kalau kalian tidak melampirkan ya
sudah dipastikan kalian di seleksi administrasi itu udah bakal gugur dan tidak bisa lanjut ke tahap berikutnya. Selanjutnya, untuk formasi pengawal tahanan. Dan untuk syarat di tahun lalu adalah memiliki sertifikat keterampilan bela diri atau pelatihan satuan pengamanan dan memiliki keahlian dalam pengoperasian komputer dengan ditunjukkan ijazah atau sertifikat komputer minimal program Microsoft Office. Dan mungkin aku bakal hubungin dulu ya temanku di pengawal tahanan untuk memastikan tentang informasi ini. Halo? Halo, Arta? Enggak, aku mau nanya enggak. Waktu kalian pengawal itu pakai sertif komputer enggak sih? Pakai. Waktu SKB nggak dites. Itu Ngambilin sertifikatnya aja. sertifikat yang kayak gimana tuh sama nggak ya kayak formasiku ya? Aku kemarin itu yang penguasaan Word Microsoft Office Iya, gitu. sama. Oh, Aku dulu tuh pakai desain grafis, bisa. Nggak harus yang spesifik, misalnya harus pakai Corel, nggak kayak gitu. terus tentang ketentuan sertif bela diri itu kan kayak sertif satpam, terus karate kenaikan sabuk kuning Bisa. gitu. Bisa. Aku dulu lampirkan yang ada yang baru mulai, itu kan masih awal kan, kenaikan tingkat awal itu tak masukkan itu sama yang lomba yang juara. Jadi bisa itu kalau yang awal itu. Ya bela diri gitu Iya. kan intinya kan isi bela Iya, diri. bela diri. Iya, gitu aja. Oh, Nggak ada spesifik harus yang taekwondo, harus bela diri inilah, dan nggak spesifik, yang penting bisa bela diri umum lah. oke, makasih ya enggak. Oke. Siap. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Aku juga di sini mau sekalian klarifikasi buat kalian yang pernah nanya ke aku tentang sertifikat komputer di pengawal tahanan. Itu ternyata juga perlu ya dilampirkan selain sertifikat bela diri. Tapi di SKB pada formasi pengawal tahanan itu tidak ada dilakukan tes komputer, hanya melampirkan sertifikat komputer saja. Dan untuk syarat sertifikat komputer serta sertifikat bela diri yang mungkin kalian banyak tanyakan itu, ya intinya adalah selama sertifikat itu mengandung unsur penguasaan komputer ataupun bela diri di dalamnya, yaitu sah-sah aja untuk kalian lampirkan, sama seperti pernyataan temenku yang di pengawal tahanan. Lalu yang kedua, pertanyaan yang sering muncul dan sering banget ditanyakan ke aku yaitu masalah kesehatan. Dan ini sejujurnya aku agak bingung ya jawab pertanyaan kalian satu persatu tentang masalah kesehatan ini. Tapi kalau kita berkaca di tahun lalu itu ada syarat umum tentang kesehatan ini, yaitu sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan. Nah, kalau kalian tanya ke aku tentang masalah kesehatan seperti pernah patah tulang, tangan bengkok, hepatitis B, keloid, mata minus, ambeien, buta warna, tinggi badan, berat badan, dan juga masalah kesehatan lainnya, ya jawabannya tergantung formasi apa yang kalian lamar karena penilaiannya pun akan berbeda juga. Jadi aku benar-benar minta maaf ke kalian semua karena nggak bisa jawabin pertanyaan kalian satu persatu tentang masalah kesehatan ini ya karena informasi resmi di tahun ini pun belum keluar, jadi aku tidak bisa memberikan penjelasan yang lebih jelas. Jadi lebih baik teman-teman tunggu dulu ya informasi resminya itu keluar. Jadi mungkin yang bisa aku kasih tahu atau sampaikan di sini adalah persyaratan kesehatan di tahun lalu untuk formasi pengelola penanganan perkara dan juga pengawal tahanan sesuai dengan judul yang ada di thumbnail ya, dan juga supaya kalian memiliki gambaran di kedepannya. Oke, aku bahas satu persatu dulu ya. Yang pertama pada formasi pengelola atau pengadministrasi penanganan perkara. Syaratnya adalah tidak buta warna baik parsial maupun total,
tidak cacat fisik, tidak cacat mental, tidak bertato, tidak bertindik khusus laki-laki, dan mempunyai postur badan proporsional dengan standar BMI antara 18-28, serta tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya, yang dibuktikan dengan scan surat keterangan tidak mengkonsumsi, menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud. Yang kedua, pada formasi pengawal tahanan, dan ini syaratnya sebetulnya hampir mirip ya dengan formasi pengelola penanganan perkara tadi, yaitu tidak buta warna, tidak cacat fisik, tidak cacat mental, tidak bertato, tidak bertindik khusus untuk laki-laki, dan mempunyai postur badan ideal dengan standar BMI antara 18-25. Dan ini ada syarat tinggi badannya ya, yaitu untuk laki-laki minimal 160 cm dan perempuan minimal 155 cm. Serta tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya. Nah, untuk teman-teman di pengawal tahanan, selain mengumpulkan scan surat keterangan tidak mengkonsumsi menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya, yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan lembaga yang diberikan kewenangan untuk menguji zat narkoba dimaksud, juga wajib melampirkan scan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah atau swasta atau puskesmas yang mencantumkan tinggi badan minimal untuk laki-laki 160 cm dan untuk perempuan 155 cm dengan BMI 18-25. Eits, ingat ya teman-teman bahwa informasi yang tadi aku sampaikan adalah aturan atau syarat di tahun lalu. Dan untuk tahun ini bisa aja ya mengalami perubahan seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan mungkin dari sekarang kalian bisa nih mulai untuk pola hidup sehat supaya tubuh kalian itu selalu dalam keadaan sehat dan juga fit. Selain itu, aku juga mau kasih tahu buat teman-teman bahwa untuk penilaian dari tes kesehatan ini itu memiliki sifat yang menggugurkan dengan keterangan MS atau memenuhi syarat dan juga TMS atau tidak memenuhi syarat. Dan walaupun kalian itu memiliki nilai SKD yang tinggi banget, mungkin di peringkat-peringkat atas gitu ya, tapi kalau di SKB di kesehatan ini kalian ada satu aja yang TMS atau tidak memenuhi syarat, itu dipastikan kalian akan gugur dan tidak lolos CPNS. Jadi di tes kesehatan ini tuh agak riskan banget ya, sehingga kalian tuh penting banget untuk menjaga selalu kesehatan tubuh kalian. Dan di tahun lalu ada banyak banget peserta yang TMS di tes kesehatan ini, padahal nilai mereka itu tinggi-tinggi di peringkat atas. Hanya karena ada tes kesehatan yang TMS, sehingga mereka gugur dan tidak lolos CPNS. Oke, jadi itu ya teman-teman pembahasanku terkait pertanyaan yang sering banget kalian tanyakan, khususnya tentang sertifikat dan juga kesehatan. Nah, mungkin setelah aku buatkan video ini, pertanyaan kalian bisa terjawab, atau kalau mungkin masih nggak terjawab, bisa aja hubungi Instagram aku, yang aku udah taruh linknya juga di deskripsi video ini, atau mungkin kalian bisa aja komen di bawah video ini. Nanti siapa tahu ada teman-teman yang lain juga yang membantu untuk menjawab pertanyaan kalian. Dan jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari aku. Like dan share video ini. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya.